Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nama batu yang dimuliakan Profesor Husin Aziz, senior kita bersama, dan begitu juga Bapak Ridwan Abu Bakar yang telah memberikan uraian panjang lebar tentang surat ini. Begitu juga Mas Hasanuddin, juga Mas Kunaini yang memimpin kegiatan ini, semua saja yang berbahagia. Kita banyak bersyukur kepada Allah. Sholawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya senang sekali berkali-kali Mas Husaini mengingatkan kita semua bahwa kita ini bertadabur, bisa jadi berbeda-beda pandangan, tetapi betapapun tidak boleh lalu kita berbantah, karena memang agama ini tidak membolehkan berbantah, terutama terkait dengan agama ini. Sebab agama ini kalau saya renung-renungkan secara mendalam, datang di muka bumi itu agar orang tidak berselisih, orang tidak saling merendahkan, orang tidak saling menyakiti sesama. Sebab sejak manusia itu ada, putri Adam itu kan hanya sedikit sekali, tapi itu sudah bunuh-membunuh. Antara Habil dan Qabil itu ada iri, ada dengki di situ. Karena itu saya tangkap memang agama ini menyelesaikan masalah di muka bumi ini, bukan malah menambah masalah atau memproduk masalah. Dan tatkala memperbaiki, menyelesaikan masalah, agama ini lebih fokus kepada sumber perilaku yang melahirkan masalah itu ialah hati. Karena itulah maka dinyatakan Allah tidak melihat bentuk rupamu, tetapi akan melihat apa yang ada di dalam hati. Maka saya nangkap ini agama ini sesungguhnya adalah persoalan ruhani sebenarnya itu. Kalau saya pahami, mohon izin dan mohon maaf. Kalau urusan-urusan yang bersifat jasmani, itu sebenarnya tanpa agama orang bisa menyelesaikan. Seperti misalnya persoalan ekonomi, persoalan sosial, persoalan sains teknologi, itu sebetulnya manusia bisa menyelesaikan sendiri. Seperti misalnya selalu saya katakan, kalau saya pergi ke Korea, saya pergi ke China, saya pergi ke Jepang, saya pergi ke Eropa, di Jerman, di Prancis, di Inggris, di Belgia, saya pergi sampai ke New Zealand, ya, Amerika Latin, ke Amerika Serikat, di berbagai negara bagian. Bahkan saya pergi ke negara yang membenci agama, ya, seperti misalnya Rusia itu persoalan-persoalan ekonomi itu sudah lebih baik. Persoalan-persoalan sosial, penataan kota, dan lain-lain. Lalu agama itu di mana? Agama itu sebetulnya menyelesaikan persoalan. Agama itu menyelesaikan persoalan yang manusia sendiri itu tidak bisa menyelesaikan. Persoalan apa itu? Persoalan diri manusia, persoalan hati, diri yang sebenar-benar diri. Yang itu memang berat sekali.
Bahkan lalu kemudian kalau menyelesaikan persoalan hati, itu disebut dengan perang. Itu perang besar. Perang besar. Perang besar itulah kata Nabi. Kata Rasul yang perang fisik itu perang kecil itu. Yang fisik itu perang kecil. Perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq itu perang kecil. Yang itu lalu kemudian harus, agar kuat kita harus kunut nazilah yang dulu pernah saya katakan ketika perang besar itu begitu memulai perang. Memulai perang itu kapan? Memulai perang itu ketika bangun tidur. Bangun tidur itu sholat subuh. Sholat subuh itulah juga harus doa. Namanya bukan doa kunut nazilah, tapi kunut subuh itu. Itu kan karena betapa berat. Betapa berat. Manusia itu sesungguhnya menyelesaikan persoalan dirinya sendiri saja itu berat sekali. Tidak mampu, jangankan orang lain yang banyak. Ngurusi keluarga saja, menjadikan suami atau istrinya itu soleh dan soleha, jujur, sabar, penuh bersyukur, tidak sombong, tidak tamak, itu sulitnya bukan main itu. Itulah rohani sebetulnya. Karena itu mohon izin dan mohon maaf saya kalau saya ini salah. Tatkala saya ikut merenungkan tentang surat Ad-Duha ini, saya juga dalam perspektif rohani itu tadi disebut-sebut saya oleh Pak Ridwan Abu Bakar itu kan, saya bisa memberikan perspektif dari sisi rohani, mulai dari sepanjang waktu sebetulnya disebut di situ duha, sampai malam. Nah, tatkala itu sunyi gitu kan. Maka sebetulnya Tuhan tidak pernah itu membiarkan kita ini, tidak pernah itu. Selalu kemudian membimbing ya, mengarahkan agar kita ini menjadi baik. Tapi memang lagi-lagi ya, saya barangkali agak beda ya memaknai siapa sih sesungguhnya Muhammad itu. Muhammad itu bagi saya itu bukan manusia biasa. Saya kadang renungkan kenapa tatkala nyebut Allah, lalu kemudian nyebut Rasul, kenapa syahadat itu kok lalu syahadatain itu kan. Nah, memang itu disebut utusan, tapi kalau utusan di sini kan bukan utusan sebagaimana tukang surat itu, utusan bupati, utusan kantor, bukan itu, tapi itu utusan Allah yang lalu kemudian punya punya kuasa ya. Saya kadang-kadang terharu ketika membaca innalladzina yubayi'unaka innama yubayi'unallah gitu kan. Mayyuti'ir rasul faqad atau Allah. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni mayyuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannah. Jadi seperti itu. Lalu kemudian aqimus shalah wa atuz zakah wa atiur rasul. Jadi masih atiur rasul la'alakum turhamun. Bahwa rahmat ini akan datang kalau kita itu bersama dengan Rasul. Di mana ada Rasul ada di tempat itu, maka Allah tidak akan menyiksanya tatkala Rasul ada di tempat itu. Itu di surat 8 itu Al-Anfal ayat 33. Dan tidak boleh coba di surat Pak Mas Husain ini di surat An-Nisa ayat 150-151 itu. Bahwa siapa yang ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya dan menginginkan memisah-misahkan antara Allah dan Rasul-Nya, lalu kemudian mengatakan aku ingkar nu'min bibatin manakfur bibatin, iman kepada sebagian
dan ingkar sebagian yang itu ingin mendapatkan jalan tengah, mendapatkan jalan tengah, maka di surat Nisa 150 saketu mengatakan ulaika humul kafirunal hakko. Jadi seperti itu. Begitu juga tatkala mempelajari surat ini, kalau secara spiritual saya itu sebetulnya bukan untuk Rasul, tapi untuk kita semua sebetulnya itu. Untuk mukmin yang ada di dalam dada kita ini. Mukmin yang ditiupkan oleh Allah, roh yang kemudian juga disebut iman. Abdi bil qalbi mukmin. Mukmin itu adalah hamba Allah yang ada di dalam dada ini. Ini lalu kemudian menjadi tidak tahu siapa sebetulnya roh bapaknya itu. Bapaknya itu siapa itu? Itu disebut dengan roh yang tidak kenal bapaknya, yang tidak kenal abul arwah. Bapaknya roh ialah Muhammad. Itulah disebut dengan yatim sebetulnya. Sama dengan di surat Al-Maun itu. Itu juga di sana ada yatim, ada miskin. Yatim itu sebetulnya yang lebih bahaya adalah yatim ruh. Kalau hanya itu yatim biologis, ada anak yatim gitu kan, itu lalu kemudian bayangan kita yatim menderita secara ekonomi. Padahal sebetulnya juga tidak selalu yatimnya anak-anak orang konglomerat itu kan, dia masih bergelimang dengan harta gitu kan. Atau kalaupun toh misalnya yatim biologis tidak punya bapak, itu sebetulnya ngurusnya gampang. Yatim biologis itu ngurusnya gampang. Seperti misalnya kalau di daerah-daerah pedesaan ada orang anak yatim yang memang yatim itu miskin, ngurusnya mudah, dikasih aja lah beras 10 kilo lalu uang 500.000, itu sudah senang dan sudah mau diajak untuk pergi ke masjid, diajak puasa. Tapi kalau itu yatim ruh yang tidak kenal Muhammad sebagai bapaknya, Adam itu adalah Abul Basar, Muhammad itu adalah Abul Arwah, tidak kenal Muhammad, tidak kenal Quran, tidak kenal sunnah, maka kalau berbuat jahat sebetulnya merusak, tidak saja rusak lingkungannya, rusak kehidupan ini. Kita lihat misalnya bagaimana nasibnya si Saddam Hussein, negara Iran, Irak itu, lalu kemudian si Gaddafi, Libya, lalu kemudian Syria, Yaman, lalu Sudan, negara-negara itu hancur itu. Kenapa? Itu adalah perbuatan orang-orang yang tidak kenal bapaknya sebetulnya. Bapaknya siapa? Muhammad. Tidak kenal bapak, tidak kenal ajaran Islam itu. Tapi lalu kemudian juga dikatakan itu sebetulnya diajarin oleh Allah dan oleh Rasulnya diajarin. Dan untuk mengajarin itu, kalau kita lihat di surat Al-Baqarah 151 itu, kama arsalna fikumnya, sebagaimana aku telah mengutus kamu rasulan, seorang rasul. Apa tugasnya? Yatlu alaikum ayatina, membaca tanda-tanda yang ada di dalam tubuh ini, wa yuzakikum, itu kan yang mengajari kepada kamu sekalian. Itu wa yu'allimumul kitab, ngajari apa yang tercatatan perilaku kita yang ada di selama hidup ini, wal hikmah. Ini karena memang itu kita tidak dibiarkan itu. Nah, karena itulah lalu kemudian terangkan surat seperti ini, bahwa nanti akan diberi oleh Tuhan sesuatu yang menyenangkan, yang ridho. Maka lalu kemudian tidak engkau temukan orang-orang yang yatim, anak yang yatim. Mereka itu tersesat dulu, karena yatim itu tersesat, tapi lalu kemudian Allah memberikan petunjuk itu kan, lalu kemudian dia akan memberi sesuatu rezeki
yang lalu kemudian walaupun sedikit tapi cukup daripada banyak, tapi lalu kemudian itu tidak cukup ini. Maka lalu kemudian dikatakan kepada yatim yang ada di dalam dada ini, yatim ruh itu kan, maka jangan disia-siakan, jangan dikerasin, tapi lalu kemudian diajak untuk datang ke bapaknya, ke Rasulullah, ke Muhammad, itu kan. Begitu juga orang-orang yang dalam proses untuk pencarian petunjuk di mana sesungguhnya, di mana beribadah, di sana, di mana ketemu Allah yang disebut dengan mulaku robbihim itu kan, wasta'inu bisabri wassalah wa inna ala kabiratun illa alal qasiin. Qasiin itu seperti apa? Qasiin itu adalah alladzina yadunnuna annahum mulaku robbihim wa annahum ilaihi rajiun. Yang ini sebetulnya yatim-yatim ini harus jangan dihardik, yang meminta-minta itu meminta petunjuk, ya berharap untuk petunjuk itu jangan dikasari, dan nikmat itu hendaknya dibicarakan. Nikmat itu apa sebetulnya? Di dalam dada kita ini sebetulnya di situ ada kolbun. Di dalam kolbun itu ada fu'atun. Di dalam fu'atun itu ada lubun. Di dalamnya itu ada sirun. Ada lubun, ada sirun, ada lubun, ada sakopun, ada lubun, ada sirun, ada anak. Anak itulah sebetulnya yang disebut dengan nikmat. Nikmat itu yang ada di dalam dada. Itulah rasa. Itulah sebetulnya zat. Maka ini sebetulnya yang ada di dalam dada ini. Hendaknya lalu kemudian jangan dibohongkan, jangan didustakan. Sebab itu adalah hak, al-haqqu min rabbik. Itu kan dari hak. Tapi lalu sehari-hari kita dustakan. Itulah lalu kemudian di surat Ar-Rahman itu selalu diingatkan. Fabi ayyi ala'i rabbikumat tukadziban. Diulang-ulang sampai 31 kali itu. Karena nikmat ini selalu didustakan. Nah, didustakan. Oleh siapa? Oleh kita sendiri. Saya memahami seperti itu. Mas Husnaini, mohon maaf kalau saya agak berbeda secara syariah itu kan. Itu sudah betul apa yang diterangkan oleh semua bapak-bapak, Mas Nazaruddin sama semua sudah betul. Saya lihat dari sisi spiritualnya, saya lihat dari sisi ruhaninya. Ruhani di sini ini adalah hubungan Allah Muhammad sama mukmin sebetulnya di sini. Kalau dalam perspektif ruhanian, saya berterima kasih Mas Husnaini memberi peluang saya untuk mengekspresikan, memahami, menangkap makna Al-Quran ini dari sisi yang lain. Saya memang lihat Al-Quran itu banyak yang orang mengatakan mengandung muatan puisi yang sangat dalam itu. Maka lalu kemudian saya lihat juga ada senandung-senandung di dalam Al-Quran ini yang kadang untuk memahaminya tidak mudah. Mohon maaf, terima kasih saya menghabiskan waktu. Sekali lagi terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.